Halo buat semua pengendali air dimanapun kalian berada. Hari ini kita update farm, sekalian kita blind test semua nama-nama jenis tanaman yang aku koleksi sementara. Cuman ini belum full aku pindah ke sini. Jadi yang ada aja kita coba pakai nama ilmiahnya. Moga aja ingat semua. Nah ini barusan aku pasangin paranet karena beberapa hari ini sudah mulai panas banget. Terus air-air yang di kiri tadi mulai kering. Nah tadi barusan aja kena hujan. Makanya aku pakai ini antisipasi. Sama yang di bagian depan sana juga. Di sini juga ada. Kita mulai dari sini. Ini Micranthemum Monte Carlo. Ini HG Japan. Sama ini juga. Ini juga Monte Carlo. Di situ ada hairgrass yang kap-kapan. Ini Ludwigia Speret Mini, sering dibilangnya ya. Di sini ada Alternanthera Rosa Nervix mix Alternanthera reniki ku gabung. Ini Nasia crassicaulis, Nasia golden, terus ini Limnopila sessiliflora. Di sini ada pantanal nyempil sedikit. Nah, pantanal yang sudah full darat itu daunnya kayak gini dia. Sedangkan yang masih semi-semi lah ya, namanya ini juga nyempil, aku naruhnya kemarin, daunnya masih agak runcing-runcing. Kalau sudah full darat dia rada membulat. Nah, di sini ada Cryptocorin red spiralis. Cryptocorin jadul ya, besar dia. Di sini ada Ludwigia inclinata brown. Yang green aku nggak ngekip karena kurang suka, daunnya mudah banget keropos. Nah, ini ada Limnopila sp tiger, Hygrophila sp tiger, ini juga baru aku dapat dari Om Rimba Borneo. Ini Juncus repen, tanaman favoritku zaman dulu. Di sini ada Hygrophila compacta. Di sini ada Pogestemon erectus. Nah, ini yang udah membukit, Glossostigma elatinoides. Udah pada keluar bunga-bunga juga. Ini Strogin repens, beberapa yang udah dipindah ke sini udah mulai merapat. Oh ya, tanaman di sini semua umurnya baru 1,5 bulan. Cuman beberapa ada yang kupindah posisi ya ke bagian situ. Nah, di sini ada Rotala HRA, Rotala BSD, Rotala Bloodlet, terus ada Rotala Ceylon. Ku jadiin satu karena aku udah mulai bisa membedakan yang mana HRA, yang mana Bloodlet, BSD, dan Ceylon. Mungkin sedikit. Nah, ini HRA. Sedangkan Bloodlet itu ini. Perbedaan itu dari batang sama seruas daun dari sela batang. Kelihatan kok bedanya HRA sama Bloodlet. Nah, untuk Ceylon, nah yang susah itu Ceylon dengan Rotundifolia. Itu nggak tahu, daratnya susah banget bedain. Terus di sini ada Hygrophila Rosa Nervix ya. Iya, Rosa Nervix kayaknya. Kalau salah mohon dikoreksi kawan. Ini ada Reniki Mini, Alternanthera. Di sini ada Cupea analgoidea. Ini ada Bacopa salzmani, nggak tahu nyempil di sini. Kayaknya ada bekas potongan kecil terus dia nyebar. Ini hairgrass kena musim kemarau. Jadi menyoklat. Beda sama yang di sana tadi, daunnya lebih segar. Ini juga sama. Ini ada Tenellus, baru umur 2 mingguan aku taruh sini. Singonanthus SPBLM juga baru aku perbanyak di sini. Ini dari daun air, full air, aku daratin, udah mulai keluar. Nah, ini Ludwigia apa namanya? Aduh, sampai lupa aku yang ini. Baru dapat juga dari Om Rimba Borneo. Kalau aku baca-baca sih katanya agak susah yang ngeluarin full warnanya. Tapi kita coba aja nanti. Karena kemarin datang posisinya sakit, kelihatan banget. Ini ada Vinativida juga baru aku pindah. Kita ke sini. Ini ada indukan Echinodorus retrubin. Di sini ada Echinodorus Marble Queen, indukan juga. Ini Amazon Sword, tanaman ampas menurut aku. Ini sama. Nah, di sini ada Red Special, ada Juncus repen lagi.
Ini Myriophyllum matogrense darat, belum ada aku pakai, masih aku perbanyak. Terus ada Pinnatifida lagi nyempil. Ini Limnophila spebellum. Ini Hygrophila balsamica versi darat ya, daunnya kayak gini. Ini juga udah lumayan banyak. Agak repot sih memperbanyak si beliau ini. Kita harus potek dulu. Kurang lebih ya 2 ruas daun lah yang besar. Kemudian kita tancap lagi. Nah, di sini ada Lindernia rotundifolia, tanamanku jadul banget. Awalnya ditaruh sembarangan, sekarang malah menghama. Ini tanaman tahun 2013. Terus di sini ada yang juga udah mulai menghama. Ini menghama banget. Gila sampai keluar. Ini Ludwigia arcuata. Ini banyak banget ya, udah pada mulai menghama. Masuk ke ruas jalan, kurang enak dilihat. Buang aja nih. Buang. Di sini ada Ludwigia palustris parkuba lagi kena hama. Nah, kalau kena hama, cara treatmentnya bisa pakai yang organik ya, nggak perlu pakai yang kimiawi. Nanti aku kasih tahu caranya sesudah video ini. Nah, di sini ada Ludwigia retrubin. Di sini ada Ludwigia glandulosa juga lagi terkena hama. Nah, ini biangnya. Ada yang ulat, ada yang kumbang kayak gini. Nih. Ini hama, ini makanin daun terus. Mati nggak lo? Daun-daun bolong dibikin. Juga barusan aku treatment tadi siang. Di sini ada Pogestemon stellata atau stellatus ya. Mayaka fluviatilis nyempil di sini. Yang banyak ada di sebelah sana. Ini Limnophila sessiliflora lagi. Ini Proserpinaca parkuba. Ini Rotala sp green. Pogestemon octopus, Alternanthera rosa nervic lagi, Bacopa caroliana. Ini Ludwigia parkuba lagi, Palustris kuba juga lagi terserang hama. Nah, yang di sini bukan hama kumbang kayak yang di situ. Yang di sini hamanya hama ulat. Bisa kalian lihat nih. Nah, ini ulat-ulatnya nih. Nah, habis daun-daunnya jadi kayak gini. Gila sih. Barusan aku treatment juga, mungkin ya 2-3 hari mereka udah hilang. Nah, nanti dari batang-batang yang tersisa dia bakal memunculkan tunas baru. Di sini ada Hygrophila kompak lagi, Strogen sp portobello, Monte Carlo. Di sini ada hairgrass sedikit. Nah, ini nih tanaman yang akarnya merah. Kena cahaya yang tinggi. Ini namanya Phyllanthus fluitan. Tuh akarnya merah nih, kalian lihat. Ini Phyllanthus fluitan. Caraku menanam baik dari daun darat maupun daun air. Nah, tanah yang aku gunakan di sini semi lumpur ya. Karena sebelum aku pakein paranet, gundukan yang aku bikin ini posisinya keras banget. Karena sudah beberapa minggu ini mulai panas, jarang banget hujan. Nah, terus sebelum aku lakukan penanaman, biasanya aku gemburkan dulu tanahnya, aku becekin dulu. Untuk campuran sih aku nggak pakai apa-apa, cuman berdasarkan trial error aja ya. Kalau nggak cocok dari tanam di sini, biasanya aku pindah ke tempat yang lebih tergenang dengan air. Nah, di sini yang aku tanam itu Cryptocorin. Sebenarnya sama, kalian mau tanam itu stem plant atau tanaman roset yang kayak Cryptocorin kayak gini, sama, tetap lebih utamakan dicoba aja dulu. Karena beberapa tanaman itu ada yang butuh humidity lebih lembab, ada yang juga butuh yang kering ya, nggak terlalu senang dengan becek.
sama ada yang nggak suka dengan panas, terlalu panas, ada yang bisa bertahan dengan cahaya yang panas. Nah, terus di sini aku nanam stem yang kuambil dari farm sebelumnya. Sama basicnya digemburkan dulu, kemudian tancap-tancap aja sepadat mungkin ya. Sebenarnya bisa tinggal kalian rebahkan, cuma ini karena tanamannya terlalu banyak, tempatnya sedikit, akhirnya aku tanam padat berdiri aja, nggak ku rebahkan. Cryptocorin yang baru aku tanam tadi, sedikit hairgrass, ini kosong, ini Limnophylla rugosa, compacta lagi, terus ini Mokopa salsumani, Limnophylla sp Borneo, ini Rotala macandra type berapa ya, type 3 kalau nggak salah, sama macandra type 2 yang green, ice pepper kalau nggak salah ya, apa type 4. Limnophylla sessiliflora lagi, di situ ada octopus sama stellatus, sama ada Hygrophila lilacina sama Hygrophila siamensis, strogen ripen. Terus ini ada Rotala Florida atau Sunset yang ada di tankku. Asia golden lagi, ada Semirakit apung, hairgrass sama monte. Di tempat yang ini tanamannya baru berumur 2 mingguan. Sekarang aku ajak kalian buat menjenguk farm yang lama ya, keadaannya kayak gimana. Kita lagi di farm yang lama, kurang lebih 3 bulan aku nggak ada kesini. Sudah jadi hutan rimba. Jadi selama 3 bulan aku nggak pernah mantau ke sini. Rupanya keadaannya sekarang udah nggak kurus banget. Kalian bisa lihat video berikut ini. Nah, buat kalian yang biasanya ngeluh nggak bisa nanam darat karena tanahnya tandus atau nggak ada sumber air, ini buktinya aku bisa aja kok nanam di tanah yang tandus banget, malah sumber airnya diakalin. Jadi ya ngalah dikit lah. Nah, ini sekarang kondisi farm kita yang kemarin di galeri yang lama. Ini kurang lebih 3 bulan aku nggak ada jenguk ke sini. Kondisinya edan, nggak kerawat sama sekali. Cuman untuk tanamannya masih ada, karena beberapa dari jenis yang ada di sini tuh belum aku pindah. Ini belum semuanya aku pindah, ada beberapa yang masih standby di sini. Nah, di sini sekarang aku mau ngambil beberapa jenis tanaman buat dipindahin ke rumah, tempat karantina lebih tepatnya. Satu jenis tanaman yang bentuknya mirip banget sama rumput-rumput liar ya kan, tinggi banget nih. Ada yang nggak tahu ini jenisnya apa? Ini adalah Hyptis lawrencekiana. Nah, tanaman ini tuh kalau di full air dengan cahaya yang dominan tinggi, CO2 mencukupi, dia menjadi warna ungu ke pinkan kayaknya. Ya, ungu-ungu ke pink. Nah, ini Hyptis lawrencekiana. Wow, tanaman yang dominan bertahan lebih ke Rotala ya kan. Rotala ini bisa dibilang tanaman yang parasit sih, cepet banget dia menyebar. Sama ini ada apalah, hairgrass montevidensis yang atasnya bisa tumbuh tunas baru. Gak repot ngerawat kalau jenis yang ini. Di sini ada jungkus repen juga. Di situ ada Strogen sp Portobello. Di sana ada Ludwigia, Alternanthera, Nasia golden, Sessiliflora, dan di sini ada Vallisneria nathan, spiralis, sama Cryptocorin. Nah, ini bakalan kita ambil semua, yang lainnya kita musnahkan. Sama kolamnya juga mau dibawa opai buat dia ternak ikan.
Oh iya, sama mesin misting ini mau aku bawa karena mau aku bikin di farm Anubias yang ada di rumah. Next ya kalau yang itu. Kita habis ngambilin beberapa jenis lagi yang belum diperbanyak di tempat penampungan di rumah. Sama ada Egeria densa, ini buat di kolam udang. Nah ini ada beberapa juga jenis yang udah aku jadiin satu. Kolam juga udah dibongkar karena mau Opai bawa ternak. Opai mau jadi petani ikan. Caraku menanggulangi hama tanaman. Nah, bahan yang disiapkan itu 2 siung bawang putih dipirik halus, terus lombok, ini pakai cabai rawit, semakin pedas semakin bagus. Terus diulek juga sampai halus, ya nggak terlalu halus juga nggak masalah. Kemudian isi air, terus ulek lagi karena yang kita pengen di sini ngambil sarinya ya. Jadi cuman sarinya aja, bukan cabai dan bawangnya ini yang kita pakai. Nah kalau sudah disaring lagi biar kotoran kasarnya nggak keikut, karena sarinya aja yang kita ambil buat dimasukkan ke botol semprotan nanti. Kalau aku sih kayak gini aja, kalian bisa pakai cara lain atau pakai kain kasa atau kaos-kaos yang tipis itu juga bisa buat nyaring. Nah terus airnya dimasukkan ke botol semprotan. Jangan lupa satu sudah ini ada tambahan lagi pakai sabun cuci piring ya. Usahakan jangan yang mengandung pemutih karena itu nggak baik, bisa bikin tanaman mati nanti. Kira-kira banyaknya seujung sendok teh aja sih, 2-3 mili. Baru tambahkan air, kemudian kocok. Nah harus difermentasi selama 24 jam baru bisa kalian gunakan. Sesudah 24 jam baru bisa kalian semprotkan langsung ke tanaman yang terinfeksi maupun yang belum terinfeksi. Jadi antisipasi aja biar tanamannya bisa kembali sehat ya, membasmi parasit kumbang, belalang dan ulat-ulat tersebut. Untuk waktu treatmentnya usahakan jangan waktu terik-terik matahari ya, karena basicnya pestisida organik ini panas. Lebih baik di waktu redup ataupun sore hari menjelang malam ya. Jangan pernah lelah buat maintenance, rawat airmu biar airmu yang merawat tanamanmu. See you on the next video. Kalau ada yang kurang mohon maaf ya. Break makan dulu. Pakai kerupuk, telur, sambal. Jos.